Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa dari kelas 11 RPL 3. Di sini saya akan merangkum bahasa Inggris dari semester 1 sampai semester 2. Noun, kata benda. Noun adalah kata benda yang menamai sesuatu seperti orang, tempat, benda, bahan ide atau gagasan. Singular noun. Penggaris, buku, kaca, kucing, pulpen. Kata benda jamak. Buku, bantal, kasur, foto. Kata benda yang tidak dapat dihitung. Gula, garam, beras, air. Berbanding terbalik dengan konkret noun, maka kata benda ini menjelaskan setiap entitas yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera tubuh manusia. Contoh, cinta adalah emosi yang memuji kejujuran, adalah karakteristik utama pria yang baik. Ibu saya mempunyai bunga, saya mempunyai kabel, ayah saya mempunyai kotak korek api, saya mempunyai buku. Saya bangun setiap pagi pukul 5.45. Setiap hari berangkat sekolah menggunakan motor. Saya pulang sekolah setiap hari pukul 15.20. Setiap bangun tidur, saya membersihkan tempat tidur. Setiap pagi, aku menyapu rumah. Descriptive text. Definisi pada dasarnya menjelaskan. Descriptive text adalah teks bertujuan menjelaskan, menggambarkan, atau mendeskripsikan sesuatu. Bentuknya bisa berupa apa saja, baik itu hewan, benda, lokasi, dan lain sebagainya. Biasanya descriptive text ditandai dengan penggunaan essay tense dan fokus pada suatu objek secara spesifik. Objek tersebut kemudian dibahas kembali secara lebih detail dalam teks descriptive text tersebut. Descriptive text menggambarkan suatu hal secara lebih detail. Descriptive text juga dapat berarti teks descriptive text memberikan informasi tentang bagaimana seseorang terlihat. Teks ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan sesuatu atau seseorang seperti apa. Teks deskriptif juga memberikan fakta-fakta tentang bagaimana bahasa Indonesia benar-benar digunakan suatu dengan aturan serta bagaimana seharusnya teks ini digunakan. Generic struktur descriptive text. Tujuan descriptive text adalah menggambarkan, menggunakan, juga mendeskripsikan suatu ciri-ciri baik itu pada benda, hewan, tempat, dan lain-lain. Descriptive text juga dibuat tanpa melakukan riset secara detail. Sebelumnya, jadi penulis hanya perlu menuliskan cerita berdasarkan pada apa yang ia lihat dan ia dengarkan. Identification adalah pendahuluan berupa gambaran umum tentang suatu topik. Deskripsi adalah ciri-ciri khusus yang memiliki benda, tempat, atau bagaimana suatu benda dideskripsikan. Misalnya sifat-sifat, tampilan fisik, dan hal lain yang kemudian dituliskan dengan spesifikasi. Tulis 5 aktivitas selama 2 minggu: membersihkan kamar, tidur, main bersama teman SD, mengantar ibu ke pasar, bermain handphone, bersih-bersih rumah. Kantong es adalah sepotong besar es yang mengambang di gunung. Laut adalah kata Jerman untuk gunung di bagian terdingin. Telinga di sekitar nyuruh dan selatan tanah dan laut. Keduanya ditutupi oleh lapisan es lebih dari 300 meter di tengahnya. Lidah-lidah es yang dikalikan es membentang di laut terbuka. Air laut mencairkan bagian bawah glasisir ini dan kemudian mengambil risiko lagi, banyak waktu, dan menempuh perjalanan ke sebatang bagal dan beberapa tahun sebelum akhirnya mereka melelehkan bagian gunung es yang dapat dilihat di bawah air. Sekitar 1 biar awati dari total ukuran tes yang tersembunyi di bawah salah satu kuku. Kata darat di saat laut adalah pada tahun 1912 ketika kapal Titanium menabrak gunung es dan basah dalam perjalanan pertamanya, menewaskan ratusan penumpang. Prosedur teks. Prosedur teks adalah yang berisikan perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Dengan kata lain, prosedur teks dibuat untuk memberi gambaran bagaimana sesuatu dilakukan melalui langkah yang berurut. Struktur prosedur teks. Sasaran berisikan maksud dan tujuan dari prosedur teks terkait bahan berisikan
bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan tahapan suatu prosedur teks. Selain kita juga bisa menggunakan kata ingredients. Daftar langkah yang berurutan untuk menyelesaikan tahapan prosedur teks. Untuk menunjukkan step umumnya, menggunakan angka atau kata hasil dari proses atau langkah-langkah yang telah dilakukan. Karakter cowok meskipun sudah gagal berkali-kali, namun ia tetap berusaha mendapatkannya. Karakter cewek polos, dia tidak tahu kalau ada cowok yang sedang menyukainya. Pesan moral seorang laki-laki yang tidak pernah menyerah dan selalu berusaha. Kelebihannya Pak Rizal itu membuat kita untuk percaya diri dan bisa berbicara di depan teman kelas. Kekurangan Pak Rizal, suka tiba-tiba ngasih tugas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.